rakyat berjuang mati-matian, dana yang seharusnya disalurkan malah ditelan habis seakan milik pribadi. Binatang. Mungkin itu kata yang cocok untuk disematkan. Lahan penindasan kaum miskin. Ditindas lagi. Tanpa pandemi ini saja kita sudah ditindas. Rakyat menangis, Bung. PPKM itu pinter-pinter dibully masyarakat. Katanya produksi mobil SMK. Pabriknya di mana? Mobilnya entah kemana. PPKM itu apa ya? PPKM itu pelan-pelan kita mati. Rakyat tak bekerja, rakyat tak boleh keluar, rakyat tak disubsidi apapun oleh pemerintah. Bukankah itu membunuh kita semua sebagai rakyat? Jadi PPKM itu adalah pelan-pelan kita mati. PPKM. Apa itu PPKM? Pala puyeng kebutuhan mahal. Bagaimana tidak mahal? Bahkan akses kebutuhan bahan pokok sempat terkendala akibat adanya kebijakan yang katanya membantu rakyat ini. Alih-alih membantu masyarakat, jatuhnya malah menyengsarakan rakyat. PPKM. Apalagi itu ya PPKM? Atau jangan-jangan PPKM pala pusing, corona mulu. Pendidikan gak bisa tatap muka karena corona. Kuliah daring karena corona juga. Gak bisa mudik karena corona juga. Gak bisa jualan karena corona lagi. Giliran pilkada, coronanya gak ada. Pusing. PPKM itu oh iya, para pejabat korupsinya miliaran, bro. Lihatlah para pejabat itu, gampang sekali korupsi. Tidak pandemi saja mereka sudah korupsi, apalagi di tengah pandemi. Lihat berapa kasus di tengah pandemi ini sudah banyak melakukan korupsi. Jadi PPKM itu para pejabat korupsinya miliaran, bro. PPKM. Ya, pegawai pemerintah korupsi massal. Kata tidak punya hati bukan hal yang cocok lagi untuk disematkan. Tapi hal yang lebih parah dari itu, lebih pantas rasanya. Seluruh rakyat berjuang mati-matian, dana yang seharusnya disalurkan malah ditelan habis seakan milik pribadi. Binatang. Mungkin itu kata yang cocok untuk disematkan. PPKM. Apalagi itu PPKM? PPKM itu perbanyak pergi ke masjid. Saat PPKM, masjid jangan ditutup, Pak. Justru karena PPKM ini, masyarakatnya, pejabatnya suruh datang ke masjid. Biar hidup kita berkah, rakyatnya sejahtera. Jangan nunggu pilkada sama pilpres, baru kita ke masjid. Satu lagi, jangan nunggu Covid, baru kita datang ke masjid. Jadi PPKM itu perbanyak pergi ke masjid. PPKM itu perlahan penindasan kaum miskin. Ditindas lagi. Tanpa pandemi ini saja kita sudah ditindas. Rakyat menangis, Bung. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini. Rakyat sudah ditindas dan semakin ditindas. Pandemi ini lihat saja akan membunuh kita semuanya. PPKM katanya. Para pejabat kagak mikir apa? Setelah banyaknya kesusahan yang didapati oleh masyarakat, WFH pun berlaku. WFH katanya, Pak, Bu, ini tidak berlaku untuk orang tua kami yang pedagang kaki lima di luaran sana. Kau hancurkan warung-warung kecil itu yang sebagai sarana pendapatan rezeki kami.
Pak, Bu, ini tidak berlaku untuk adik-adik kami yang tidak bisa membeli handphone agar dapat belajar seperti teman-temannya yang memiliki handphone di luar sana. Jangankan membeli handphone, untuk membeli permen, banyak keringat yang akan ditumpahkan untuk ini. PPKM. Apalagi tuh ya PPKM? PPKM itu pernah percaya, kemudian menyesal. Teman-teman saya, para pendukung Pak Jokowi banyak yang mengeluh, nyesel, bilang, saya nyesel pilih Pak Jokowi. Hidup makin susah, pendidikan makin parah, pikiran galau merana, hutang melimpah ruah. Pengennya mati aja. PPKM itu apa lagi ya? Aduh, oh iya, PPKM itu para pekerja kembali menganggur. Pegawai di PHK, pedagang digusur, pengangguran di mana-mana, Bung. Kita lihat sekarang ini, di tengah PPKM darurat, ada yang disiram, ada yang diusir oleh Pak Aparat, ada yang digusur. Jadi semuanya menganggur. Pemerintah itu tidak peduli dengan rakyat. Mereka hanya peduli pada peraturan. Tidak penting rakyat itu mau menganggur. Jadi PPKM itu para pekerja kembali menganggur. Nasib. PPKM. Pernah perhatian, kemudian menghilang. Kalau kata masyarakat milenialnya, hal ini yang menjadi kegalauan. Pada saat suara masyarakat menjadi perhatian utama, segala usaha mendekati masyarakat pun dilakukan. Memberikan sembako, menyantuni anak yatim, bahkan menyambangi rumah-rumah ulama agar agamis katanya. PPKM. Apalagi tuh ya PPKM? PPKM itu pinter-pinter kibuli masyarakat. Katanya produksi mobil SMK. Pabriknya di mana? Mobilnya entah kemana. Katanya stop TKA asing. Masyarakatnya diam di rumah. Diam-diam tiap malam TKA asing datang ke negeri kita. Katanya pengangguran digaji. Nyatanya pekerjanya yang digergaji alias PHK. Akibatnya pengangguran. PPKM. Kalau kita bicara galaunya, pernah patah karena mengalah. Kata milenial lagi, ini itu seperti candu akan perhatian. Masyarakat yang candu akan perhatian, mencoba bertahan agar tampak baik-baik saja. Padahal bukan perhatian yang didapat, malah kesusahan yang dirasa. PPKM itu apa ya? Atau PPKM itu Pak Presiden kapan mundur? Janji kampanye Bapak banyak yang nggak terrealisasi. Katanya ekonomi meroket, nyungsep. Buka lapangan pekerjaan, malah banyak pengangguran. Katanya stop impor, semua diimpor. Sampai cangkul buat kita ngaret pun diimpor. Covid katanya bakalan selesai. Sampai sekarang nggak kunjung selesai, pula dari PSBB, PPKM mikro, PPKM darurat, PPKM endgame. Sudahlah. Pak Presiden kapan mundur? PPKM. Pak, kami menangis, Pak. Darah keluar dari mata kami, Pak. Tapi Bapak tidak peduli kepada kami. Kami bukan tidak peduli dengan corona ini, Pak. Kami semua peduli. Kami dukung semua apapun kebijakan Bapak. Selama itu mampu mengisi perut kami, Pak.
Selama orang tua kami masih bisa menyekolahkan kami, Pak. Selama kami masih bisa makan, Pak, kami akan dukung kebijakan Bapak. Tapi lihat Pak, PPKM ini, Pak. Orang tua kami tidak bisa menyekolahkan anaknya, Pak, karena dagangannya dihancurkan, Pak. Karena tokonya disiram, Pak. Aparat-aparat berkeliling untuk menghancurkan para pedagang, Pak. Pak, kami ingin corona ini berakhir. Tapi tolong kebijakan Bapak itu pro kepada kami, bukan kepada investor asing, Pak. Lihat TKA Cina itu yang kalian undang kemari, Pak. Lihat mal-mal besar itu, Pak. Kenapa kalian tidak mengenakan denda yang lebih besar kepada mereka? Kami bukan tidak peduli, Pak, dengan PPKM ini. Kami peduli dengan apapun yang kalian buat. Tapi tolong jangan biarkan kami merana. Karena doa-doa kami gampang diijabah Tuhan. Tuhan berkata, doa orang teraniaya akan cepat dikabulkannya. Pak, tunggu saja negeri ini hancur jika kalian tak peduli kepada rakyat kecil. Dari kami, rakyat kecil yang menunggu kebijakan keadilan dari Anda. Saya berharap kepada pemangku kebijakan, baik itu Bapak Presiden, Menteri, DPR, seluruh kepala daerah, coba dong bikin kebijakan yang sesuai, bikin kebijakan yang memang menjadi solusi atas permasalahan bangsa ini. Jangan memberikan kebijakan, malah menambah masalah baru buat negara ini. Saya sebagai masyarakat kecil berharap kepada pemangku kebijakan pemerintah yang ada di pusat maupun daerah, tolong dong pikirin nasib rakyat, tolong dong pikirin nasib bangsa dan negara ini. Kita tidak tahu ke depan apakah kita masih ada, atau kita bakal terjajah, atau Indonesia hilang entah kemana. Saya yakin dan percaya masih banyak rakyat-rakyat kecil yang masih peduli. Dan kami berbicara seperti ini, bentuk kepedulian kami, bentuk kecintaan kami terhadap negeri ini. Jangan sampai ini menjadi kritikan pembenci, tapi ini adalah bentuk cinta kasih kepada negeri ini. Oke, baik teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel kami Millennial Diskusi. Annyeonghaseyo.